Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turas wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Malam ini kita akan membahas halaman 43 subbab At-Taghyir biwasitotil jadid, perubahan dengan sarana yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Ba At-taghyiru biwasitatil jadid, perubahan dengan sarana yang baru. Ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelum ini yang kita bahas adalah at-taghyir biwasitatil qadim, ya, perubahan dengan sarana tradisi lama. Nah, sekarang yang dibahas adalah perubahan sosial dengan sarana hal-hal yang baru, ya. Wa yaqa'u ansarul jadid fi azmatin mumathilatin wahum bisodadi taghyiril waqi. Para pembela kebaruan berada dalam krisis yang serupa ketika berhadapan dengan perubahan realitas. Maksudnya di sini kemarin yang sudah kita bahas adalah Ansarul Qadim, para pembela tradisi lama itu berada dalam krisis. Nah, ternyata orang yang ingin mengubah realitas dengan hal-hal yang baru, tradisi baru, utamanya nanti Barat dalam hal ini, itu juga dinyatakan mengalami krisis juga. Wa tantahi muhawalatuhum aidon ilal fashal. Upaya mereka juga berakhir pada kegagalan lil asbabit taliyati, dikarenakan sebab-sebab berikut ini. Ini ada 12 sebab kegagalan para pembela kebaruan dalam mengubah realitas. Ada 12, nanti paling tidak kita satu pertemuan 3 lah ya. 3, jadi ada 4 paling tidak ya. Hari ini kita usahakan kita membahas 3. Yang pertama, at-tasadduq, mendeklamasikan bi alfadin su'batin, dengan kata-kata yang sulit alal jumhur, di hadapan massa. Tudfi alal qailina biha, yang mengatribusikan pada orang-orang yang membicarakan kata-kata yang sulit itu sifat ta'allum, atribut keterpelajaran. Wa ka'annal insana, seolah-olah manusia la yughayyiru waqi'ahu, tidak mengubah realitasnya, wala yathuru alaihi, dan tidak merevolusi realitasnya, illa bihadhil ja'bah minal alfat, kecuali dengan sekumpulan kata-kata yang sulit itu. Kaum pembaru atau mungkin modernis itu mungkin gagal. Dia gagal dalam mengubah realitas karena apa? Sering menggunakan istilah-istilah yang intelek, ya. Istilah-istilah ya sasi-sasi, ya apalah itulah gitu ya. Yang bagi orang-orang awam itu opo to iki? Ya, sulit di mengerti langsung. Nah, itu alih-alih mereka itu berhasil, menurut Hanafi malah gagal. Biasanya orang-orang yang menggunakan istilah-istilah yang keren itu ingin mengandaikan dia terpelajar gitu. Tapi nanti akan kelihatan justru akan ada jarak antara dirinya dengan massa. Semacam itu. Mungkin kalian pernah ngelihat ada selebritis
ya sekarang jadi kayak pelawak. Dia nyalon jadi anggota DPR, pernah wali kota di daerah-daerah Bekasi itu. Kemudian pakai bahasa Inggrisnya kacau balau, kemudian dicampur bahasa yang kacau-kacau lah. Mungkin kalian ingat ya, vikinisasi dulu. Iya. Ya sekarang sih jadi lucu itu ya. Ya zaman itu dianggapnya serius itu kan. Iya, itu malah dia sepertinya keren tapi padahal masyarakat nggak paham dia ngomong apa gitu kan. Ya alhamdulillah saat itu karena dianggap serius ya, dia bisa dapat banyak cewek ya, artis dangdut dan seterusnya gitu. Nah itu padahal ya tadi dia bukannya malah memintarkan masyarakat, malah membodohi gitu. Cuma sekarang orang-orang mulai tahu bahwa itu sebenarnya lebih cenderungnya adalah guyonan lah ya. Kita anggapnya guyon, jadi ya kita biarin aja gitu. Tapi bayangkan kalau itu dianggap serius gitu kan. Wah, kacau gitu ya. Nah, itu tadi. Sahih, ada benarnya annal asasan nadoriyah, bahwa asas teoritis likulli taghayyurin, bagi setiap perubahan doruriyun, itu penting. Kalau kita mau mengubah suatu realitas itu kita perlu teori. Itu betul ya. Karena apa? Kalau kita misalnya mau melakukan revolusi tapi tidak ada gagasan, ini kenapa harus direvolusi? Setelah direvolusi arahnya kemana? Tanpa landasan pemikiran yang jelas, maka akan kacau. Atau Indonesia waktu reformasi kemarin itu apakah jelas atau tidak? Sepertinya sih nggak jelas. Sepertinya nggak jelas. Kenapa? Karena yang tampak di permukaan adalah yang penting Soeharto lengser, ya. Itu berhasil, tapi ternyata sebenarnya kan Soeharto itu sangat kuat saat itu ya. Tapi itu sebenarnya hanya satu simbol saja. Dia sudah mengakar sedemikian rupa dan akar-akarnya ini yang belum dicabut, sehingga ya kontra reformasi yang terjadi. Kalau dulu kan istilahnya kontra revolusi ya. Ini kontra reformasi. Idealnya kan saat itu tidak hanya Soeharto yang lengser, tapi pembubaran Golkar ya. Kemudian apalagi penghapusan dwi-fungsi ABRI. Kemudian pemisahan antara polisi dengan TNI ya. Hal-hal yang semacam itu salah satunya ya, yang karena Orde Baru itu kan selain Golkar ada tentara, ada birokrat. Itu sangat kuat itu. Sangat kuat, 32 tahun. Gus Dur berusaha untuk mengubah itu, tapi ya gak kuat beliau. Sepertinya sih udah ada gagasan, cuma gagasannya tidak utuh dan tidak dijalankan. Maka ya akhirnya seperti sekarang. Dari mulai awal-awal reformasi saja, Golkar itu kan kemudian juara 2, ya, juara 1 PDIP. Golkar masih sangat kuat. P3 dan PKB itu kan nomor 3 itu. Ya, di titik tertentu yang intinya dua partai itu di ranking 3. Ya. Tapi itu tadi. Kemudian pada titik tertentu Golkar bisa lebih kuat dan ya akhirnya reformasi ya seperti yang kita rasakan sekarang, akhirnya ya nggak jelas, bisa balik. Sekarang udah sebenarnya istilah apakah sekarang era reformasi, sudah pasca reformasi ya, sudah harus ada perubahan baru lagi sebenarnya ya. Ini sebenarnya tugas kalian ya, generasi kalian ini tadi, bahwa perubahan memang perlu teori. Nah, tapi ini Hanafi ngasih catatan, walakinnal waqi'al fajj, tapi realitas yang mentah ya,
pure reality ya. Fi katsirin minal ahyan, di banyak waktu seringkali ya, yakunu badilan anil asasin nadori, menjadi alternatif bagi asas teoritis. Au biimkanihi, atau mungkin bagi realitas yang mentah tadi, ayatahawwala ila asasin nadorin, berubah menjadi asas teoritis mubasyirin yang langsung, fi bi'atin, di lingkungan, taglibu alaiha, yang didominasi oleh basatotul umali, kesederhanaan para buruh, wal falahin, mas falahi, dan para petani, wa ta'umuhal ummiyah, tapi yang pada umumnya mereka buta huruf. Falahin, buta huruf mas di sini. Ini Hanafi mengatakan iya, perubahan itu perlu teori, tapi dia dibalik. Realitas yang murni itu justru bisa menjadi lahan untuk mendapatkan teori baru, gitu. Jadi mau mengubah realitas menurut Hanafi itu memang butuh teori, tapi teorinya itu jangan dari luar, melainkan dari realitas yang ada. Jadi langsung balik kepada realitas, dari realitas itu hasilkan teori, dan dengan teori itu ubahlah realitas yang ada. Jadi Hanafi nanti seperti tampak di sini, dia cenderung anti teori luar. Ya, ini apa namanya, perubahan realitas ya. Perubahan realitas itu bisa dari sini ya, bisa dari realitas itu sendiri. Realitas diturunkan menjadi teori, lalu jadi perubahan. Nah, Hanafi lebih cenderung yang kedua ini. Jadi kalau teori luar ya, itu nanti akan dijelaskan di sini, itu kemungkinan untuk gagal tinggi. Misalnya apa? Kita melihat misalnya revolusi Islam di Iran, ya kan? Kan itu bisa menghasilkan teori ya. Apakah teori revolusi Islam di Iran itu kemudian kita langsung adopsi di Indonesia itu berhasil? Belum tentu berhasil. Ya, revolusi di mana? Di Prancis itu ada ini realitas menghasilkan teori, tapi kalau langsung diterapkan di Indonesia belum tentu. Jadi lebih baik bacalah realitas yang konkret, dari situ hasilkan teori. Dengan teori yang berbasis realitas itu, ubahlah realitas yang konkret yang ada. Nah, jadi dari realitas kembali ke realitas, bukan dari teori dulu. Ya. Di sini Hanafi cenderungnya adalah realisme. Kalau di sini idealisme. Ya, ini enggak. Hanafi cenderungnya adalah realisme. Okay. Lidzalika, oleh karena itu, lam tangtashir, kata-kata yang sulit tadi tidak berkembang, tidak menyebar, illa fi ba'di ausatil mutsaqqafin, kecuali di sebagian pusat orang-orang terpelajar. Wan hasarat anil jamahiril aridoh, dan mundur jauh kata-kata yang sulit itu dari masa yang luas. Wa anil ausatil lati yumkinuha fahmul alfadi an haqiqatin wa ikna'in, dan menjauh juga dari pusat-pusat yang mungkin memahami kata-kata dari kebenaran dan persuasi. La an ta'alumin wa tardidin, bukan dari pembelajaran dan repetisi. Kalau kita mulainya dari teori luar yang manifestasinya adalah kata-kata teknis yang intelek lah ya, intelek. Ini bisa sih menyebar,
Tapi paling yang akan mengkonsumsinya hanya kaum terpelajar saja, ya. Hanya terbatas, ya. Kalau kita mau mengubah realitas dan yang ketemunya adalah, kalau ini kaum elit ya, kaum elit. Kalau ketemunya massa, maka gunakanlah bahasa yang satu. Dia bahasanya adalah bukan ini ya, tapi bahasa yang benar ya. Ungkapan yang benar. Kedua adalah persuasif. Artinya benar ini kan kalau di logika ini pakainya demonstratif ya. Ini retoris. Yang diungkapkan adalah kebenaran, tapi hanya benar doang. Itu yang nerima hanya kaum intelek atau orang yang terpelajar. Kalau ingin diterima oleh orang banyak, maka gunakanlah retorika juga. Gunakanlah persuasi, membujuk yang menarik semacam itu. Nah, ini formulasi yang diungkapkan oleh Hanafi. Jadi Hanafi itu kan dia profesor filsafat ya, tapi dia tidak senang dengan yang idealis. Bahasa-bahasa yang terlalu muluk-muluk nggak suka dia. Justru pakailah bahasa rakyat, pakailah bahasa yang sederhana, dengan demikian, dan kemudian lihatlah realitas. Dari realitaslah hasilkan teori. Teori itu nanti gunakan untuk mengubah masyarakat gitu. Jangan dari luar. Jadi kalau istilah-istilahnya, contoh nih, ada intelek kita di NU yang memunculkan dulu ya tahun 2000-an itu post tradisionalisme, postra, tahu ya? Itu kan keren sekali ya. NU itu sama dengan post tradisionalisme, itu orang bingung itu. Kenapa Kak? Kalau di kalangan kaum intelek mungkin oke lah, tapi ke masyarakat luas akan sulit. Saya juga bikin istilah dulu waktu S2 di UI, post-oksidentalisme. Dekonstruksi atas oksidentalisme Hasan Hanafi. Tapi ini kan bukan untuk massa. Saya nulis tesis untuk kalangan filsafat. Saya ngkritik Hasan Hanafi. Hasan Hanafi menggagas oksidentalisme, saya menggagas post-oksidentalisme. Ini memang murni di ranah filsafat kan. Mau pakai bahasa yang intelek sekalipun yang baca filsuf lagi kan. Tapi kalau post-tradisionalisme Ahmad Baso, itu kan yang disasar adalah NU. Dia mengistilahkan kalau NU itu post-tradisionalisme, Muhammadiyah itu neo-modernisme. Itu di kalangan kaum intelek oke, tapi di kalangan akar rumput di bawah, opo iki postra itu, ya itu. Nah ini sebagai contoh. Selanjutnya, wa ka'anna tsaurata siyasiyata, seolah-olah revolusi politik muhtajatun membutuhkan ila hadhil ja'batit tawilati minal ahfad. Membutuhkan kumpulan panjang kata-kata tersebut. Ja'bah itu artinya ini. Saya artikan kumpulan, sebenarnya artinya itu selongsong untuk anak panah. Apa? Ini loh, anak panah itu kan ada ini ya kan? Ada, bukan busurnya mas, wadahnya. Nah itu, ja'bah itu artinya itu. Tapi ini kita, kata-kata itu dikumpulin. Jadi makanya saya artikan ja'bah itu kumpulan saja. Seolah-olah revolusi politik membutuhkan sekumpulan kata-kata yang sulit, yang panjang tadi. Allati taghni anha al-amthalul amiyatu, yang tidak diperlukan oleh peribahasa umum, wal ma'thuratus sya'biyah, dan legasi budaya rakyat. Nah, alih-alih menggunakan kata-kata yang intelek ini, Hanafi lebih memilih ini, al-amthal al-amiyah, peribahasa umum, atau al-ma'thurat asy'abiyah, local wisdom mas, ya, kearifan lokal. Jadi untuk ke masa ini pakailah kearifan lokal. Contoh, kalau kita mau mengadakan revolusi di Jawa, jangan pakai istilah Mesiah, ya, Mesiah kan istilah Yahudi Kristiani, istilah Barat
Yang kemudian padahal orang Kristen di Indonesia minoritas. Tapi gunakanlah istilah apa? Ratu Adil. Nah, gitu loh. Ya, Ratu Adil. Itu nanti cari aja Ronggo Warsito ngomong soal Ratu Adil, ya kan? Itu jauh lebih dekat. Itu kenapa Diponegoro berhasil menggerakkan massa di perang Jawa, itu karena pakai istilah Ratu Adil. Demikian juga Soekarno. Soekarno itu kan putra Sang Fajar, itu juga ada bayangan-bayangan tentang Ratu Adil, maka dia bisa memerdekakan Indonesia. Soekarno padahal dahsyat secara pemikiran, tapi beliau menggunakan bahasa-bahasa Sangsekerta, Pancasila, ya kan? Panca, ya kan? Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dimunculkan. Itu kita sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Hanafi ini sudah dilakukan oleh founding fathers kita, ya. Artinya kita jangan pakai istilah-istilah yang sulit. Misalnya tadi, contoh ya, sebenarnya kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan monoteisme. Coba kalau pakai istilah monoteisme, itu hanya kaum terpelajar yang paham. Tapi ketuhanan yang Maha Esa, itu kan akhirnya, oh Tuhan Maha Esa, Esa itu gampangnya satu lah. Nah, ini tauhid ini, ya kan? Kita mayoritas Muslim, mudah untuk mengikuti. Ini ada tauhidnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sebenarnya humanisme. Maka kalau pakai istilah humanisme, itu juga sulit untuk diterima oleh masyarakat umum. Persatuan Indonesia itu kan nasionalisme. Nasionalisme juga bangsa itu apa sih? Imaginate community. Rupek lagi kan? Apa itu bangsa? Kita satu bangsa kan susah. Ya, persatuan Indonesia bahwa kita ini satu bangsa Indonesia sendiri padahal sebenarnya perlu didefinisikan kan? Tapi dipermudah. Itu kerennya Soekarno dan founding fathers kita menggunakan bahasa massa yang kurang lebih menggunakan kearifan lokal. Nah, itu contoh konkretnya ya. Jangan pakai bahasa-bahasa yang sulit ya. Tadi postra, nah itu susah itu ya. Kalau kecuali di ranah murni akademis, oke. Ranah filsafat, oke, nggak masalah. Oke. Yang kedua, at-ta'biyah. Ini yang kedua dari sebab-sebab yang menjadikan pembela kebaruan itu gagal. Apa itu? At-ta'biyah li fikrir horbi. Mengikuti pemikiran barat. Wal wuqu'u dhahiyatan alamiyata thaqafah. Dan jatuh sebagai korban universalisme kebudayaan. Ini kenapa orang-orang yang berupaya mengubah realitas dengan hal-hal yang baru itu gagal? Karena mereka taklid kepada barat. Dan menganggap barat budayanya itu sebagai budaya universal. Kalau universal, maka dia bisa diterapkan dimanapun, termasuk di tempat kita. Nah, ini sebenarnya mereka taklid juga. Jadi kemarin kita bahas tentang taklid ya. Bagaimana orang-orang yang tradisionalis itu taklidnya kepada tradisi lama. Itu dikritik oleh Hanafi. Nah, ini Hanafi juga mengkritik orang-orang yang seolah-olah keren, serba kekinian, tapi sebenarnya dia taklid juga, yaitu mengikuti barat, mengikuti luar, ya, seperti tadi. Nah, ini menurut Hanafi bisa mengakibatkan kegagalan upaya mereka untuk mengubah realitas. Wa huwa ma yadurru aidon bi ideologiyatihim wa bi qadiyatihim allati ya'maluna laha. Taklid kepada pemikiran barat tadi itu berbahaya bagi ideologi masyarakat umum. Wa bi qadiyatihim allati ya'maluna laha, dan berbahaya bagi persoalan yang mereka geluti. Karena begini, pemikiran barat itu ada unsur ideologisnya. Nah, ideologi mereka belum tentu sama dengan kita. Kita punya persoalan yang belum tentu cocok dengan persoalan mereka. Mereka punya persoalan yang menghasilkan pemikiran itu. Nah,
kalau kemudian kita paksakan pemikiran Barat kemudian kita hadirkan di kehidupan konkret kita, itu ya justru ideologi yang kita inginkan itu atau persoalan yang sebenarnya sedang kita perjuangkan ya, kita hadapi dan kita atasi, itu tidak akan terselesaikan. Contohnya apa ya? Misalnya yang gagal ya, orang-orang yang ingin mengubah realitas Indonesia zaman dulu ya, zaman tadi kita nyebut Soekarno, yaitu dengan mengadopsi teori revolusionernya ala Marx, ya, baik ala Marx atau ala Lenin, ya, ala Marx utamanya kalau pakai ala Marx. Itu kemudian kan perlu ada mengkritik kapitalisme, oke, penjajah kapitalis, tapi kemudian perlu revolusi industri. Kapitalisme kan nanti revolusi industri, itu kan kita, ini persoalannya udah beda loh, ya. Marx itu menghadapi kapitalis yang yang menghegemoni dan memperbudak para buruh. Sementara di Indonesia saat itu kita belum sampai ke industrialisasi, ya. Makanya tadi ini persoalan kita beda nih, ya, persoalannya kita beda. Kemudian ideologinya juga Marx pada titik tertentu dia karena Marxisme itu muncul pasca reformasi agama. Kenapa reformasi agama muncul itu gara-gara Katolik itu zaman itu ya sangat hegemonik di ranah sosial dan politik. Maka kemudian di Eropa gagasan Marx ketika ngomong agama itu opium itu relevan. Tapi kalau itu dibawa ke Indonesia nggak relevan. Ya, coba perlawanan di Indonesia itu banyak yang menggunakan agama kan. Tadi kita nyebut Diponegoro itu ngelawan Belanda itu justru pakai agama. Pemberontakan di Banten kaum Sufi itu menggunakan Sufisme, ya. Artinya tadi kalau kemudian kita katakan bahwa agama itu adalah candu ala Marx, mentah-mentah tertolak di Indonesia. Itu sebagai contoh, ya. Jadi kalau mengadopsi pemikiran Barat secara mentah kemudian ingin diterapkan di ranah kita ini bisa membahayakan ideologi kita dan persoalan kita itu. Wahada la yanfi alamiyatan nidhal ala mustawal amali. Taklid ini tidak menafikan universalisme perlawanan di tataran praksis. Maksudnya begini, Hanafi mengkritik pengadopsian pemikiran secara mentah. Tapi dia tidak menafikan kita belajar dari perjuangan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kalau itu universal menurut dia, bahwa kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kita lihat bangsa lain yang tidak baik-baik saja, dan bangsa yang lain itu berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya, kita pun bangkit dari keterpurukannya, semacam itu. Contohnya misalnya kemarin kita memperingati konferensi Asia Afrika, ya kan? Asia Afrika itu kan sebenarnya kalau kita baca kumpulan makalah terkait dengan Asia Afrika itu kan sebenarnya di situ macam-macam negara berkumpul dan ideologinya beda-beda loh, ya. Ada yang pro Amerika, ya, ada yang pro Soviet, ada yang non blok, ya. Jadi nggak 100% non blok gitu sebenarnya. Tapi kemudian karena Soekarno juga Gamal Abdel Nasser itu kecenderungannya adalah non-blok dan ya tidak 100% non-blok sebenarnya, mendayung di antara dua pulau itu kemudian bisa mewarnai sedemikian rupa. Dan ingin saya katakan adalah walaupun mereka ini negara-negara itu beda, ya,
Beda persoalannya, ada kesamaan. Yaitu apa? Mereka berjuang untuk merdeka. Gitu. Mereka sama-sama berjuang, akhirnya berhasil tuh, ya. Tapi sejak konferensi Asia Afrika itu, Indonesia cenderung dimusuhi oleh Amerika. Ya. Soekarno utamanya dimusuhi oleh Amerika. Tadinya anak emas, tapi setelah itu mulai dimusuhi. Dan kemudian Soekarno kan dilengsarkan juga oleh Amerika, ya, melalui kaki tangannya di Indonesia. Nah, yang dikatakan oleh Hanafi dalam hal ini tadi, kita menolak gagasan luar secara mentah, ya, untuk diterapkan di realitas kita, tapi kita tetap mengapresiasi perjuangan secara praktis yang dilakukan oleh bangsa apapun, ya. Wa tabluhu hadhihi ta'biyatu ahyanan darajat taklidil a'ma. Kadang tindakan mengikuti barat tadi mencapai ketingkatan taklid buta. Wal umalah al-fikriyah, dan menjadi jongos pemikiran. Taklid buta itu artinya ya udah kayak bahasanya Al-Qur'an atau hadis, ya. Sibron bisibrin diro'an wa bidiro'in, itu ngikutin kemanapun arah yang ditunjukkan oleh pihak yang diikuti. Nah, itu taklid a'ma, ya. Atau yang kedua, menjadi umalah al-fikriyah, jongos pemikiran. Jongos itu adalah sesuruhan, hampir sama dengan yang tadi. Nanti di Hanafi ini, di buku ini diungkapkan istilahnya satelit pemikiran, ya. Jadi kita mengungkapkan gagasan, tapi sebenarnya gagasan ini hanya kelanjutan refleksi dari gagasan luar. Kita hanya jadi pengeras suara saja dari gagasan luar. Nah, itu Hanafi tidak merekomendasikan hal itu, ya. Jangan taklid buta, dan juga jangan jadi jongos pemikiran luar. Ini utamanya dalam hal ini barat, ya. Sebenarnya kalau kita mau ngerefleksikan lebih jauh juga, yang baru itu bukan sekedar barat sebenarnya. Hal-hal Arabisme juga sama sebenarnya. Ya, orang-orang yang salafi di Indonesia kan sama kan? Nanti akan kelihatan di sini juga. Itu menolak hal-hal yang kita miliki dan kemudian menghadirkan hal yang baru. Dari Arab itu kan hal yang baru bagi kita. Di Jawa ini kan agama utama awalnya kan Kapitayan kan. Sebelum ada Islam, sebelum ada Hindu, Buddha, itu kan kita lebih dekat ke Tao sebenarnya. Kalau di bukunya Agus siapa itu, ada judulnya Kapitayan, kita lebih dekat ke Taoisme sebenarnya. Nah, yang dikatakan di sini adalah bahwa mengikuti Barat itu pada titik tertentu menyampaikan mereka pada tingkatan taklid buta dan jongos pemikiran liang. Wa ka'annan nadhariyatal makru'ata, seolah-olah teori yang dibaca, walatina saat min waqi'in ghorbiyin khosin, yang muncul dari realitas barat yang khusus, laha minal umum wasyumul, memiliki keumuman dan komprehensivitas, mayumkinu bihi, yang memungkinkan baginya antang tobiko ala wakin ahor, untuk menyelarasi realitas lain, mughayirin wa khosin, yang berbeda dan khusus. Jadi, karena menganggap budaya Barat itu sebagai budaya universal, maka ini pengandaiannya adalah itu bisa diterapkan di tempat kita. Nah, Hanafi mengatakan enggak kok. Pemikiran Barat itu adalah pemikiran yang muncul dari realitasnya. Ya. Ada ruang dan waktu di dalam gagasan-gagasan dari Barat. Terutama dalam hal ini adalah di ranah teori sosial humaniora.
ya. Apapun yang kita baca terkait dengan teori sosial humaniora dari barat, itu dia muncul dari realitasnya. Ya. Contoh ya, misalnya begini, ada pernyataan siapa namanya Heidegger, The End of Philosophy and the Beginning, The End of Philosophy, yang jelas awalnya gitu judulnya, bahwa filsafat itu telah berakhir. Ya. Kita baca di Indonesia, kita belajar filsafat aja belum, udah berakhir aja. Ini kan artinya nih gagasan dia spesifik di tempatnya kan, namanya itu. Atau hal yang lain lah, misalnya ijtihad telah begini. Hanafi ini ada hal yang kita tidak sepakat, saya pribadi juga tidak sepakat dengan Hanafi. Hanafi menganggap tasawuf itu menjadikan kita melempem ya, tidak mau berjuang ya. Intinya hal-hal yang hanya berurusan dengan akhirat, tidak ada urusan dengan duniawi. Kurang bisa menjadi alat untuk revolusi gitu. Tapi di Indonesia seperti yang tadi saya utarakan, para pejuang di Indonesia itu para ulama, dan mereka sebagian besar adalah pengikut tarekat. Di Ponorogo itu pengikut tarekat Satariyah, ya, itu sebagai contoh. Artinya teori sosial humaniora itu terkait dengan ruang dan waktu. Jangan dilihat sebagai sesuatu yang universal. Kita perlu mengkontekstualisasikannya dulu sebelum diterapkan. Ini semacam itu. Fanaklul fikri dorun bil fikril mangkul. Mentransfer pemikiran itu berbahaya bagi pemikiran yang ditransfer. Li'annahu yafsuluhu an waqi'ihi. Karena transfer tadi memisahkan pemikiran itu dari realitasnya al-khos yang khusus. Wa dorun bil waqi' al-jadid. Mentransfer pemikiran dari luar itu juga berbahaya bagi realitas yang baru. Alladzi lahu nadoriyatuhu al-khosotu, yang memiliki teori khususnya sendiri. Ya. Mentransfer teori sosial humaniora dari luar, ya. Ini ke realitas ya. Realitas lain ya. Ini kan dia hasil dari realitas, hasil realitas X lah ya. Ini realitas Y ya. Ini ketika teori ini diterapkan ke realitas yang lain, ini berbahaya bagi teorinya. Kenapa? Karena dia tercerabut dari realitas aslinya. Dan berbahaya juga bagi realitas yang lain ini. Kenapa? Karena ini sebenarnya punya urusan sendiri yang bisa menghasilkan teori sendiri. Macam itu. Jadi dalam hal ini pentransferan teori sosial humaniora dari luar itu kontraproduktif intinya. Ya. Seperti tadi ketika saya mengutip pernyataannya Heidegger bahwa the end of philosophy ya, the beginning of thinking ya, akhir dari filsafat dan permulaan berpikir gitu. Itu saya yang baca itu ini filsuf ngomong filsafat udah berakhir, terus ngapain gue gitu kan. Itu padahal dia ada realitas yang dihadapinya. Apa filsafat yang dianggap berakhir ternyata metafisika. Metafisika yang dimaksud apa? Platonisme. Kenapa dia nyatakan berakhir? Karena banyak ilmu yang melepaskan diri dari metafisika. Lebih spesifik lagi gitu. Di Indonesia, di titik lain, pertanyaan saya, apakah Platonisme itu benar-benar telah berakhir? Nggak 100% loh. Ya. Tadi kita bicarakan tentang tasawuf. Tasawuf itu pada titik tertentu itu Platonisme. Ya.
saudara-saudara kita Katolik baru dapat paus baru ya. Di gereja Katolik itu ya Platonisme juga kuat ya. Minimal Neoplatonisme ya. Neoplatonisme itu yang penggabungan antara Platonisme sama Aristotelianisme. Itu tadi di Indonesia ini Platonisme masih kuat ya. Metafisika masih kuat. Tapi kok dinyatakan selesai. Itu tadi ya. Wacana Heidegger dibawa ke Indonesia itu ya memperkosa wacana Heidegger itu sendiri dan dor bagi kita gitu. Kenapa? Karena begini, kalau kita ngomong tasawuf di Indonesia sebelum ada Ghazali dan seterusnya, yang terkenal di Indonesia itu kan justru Ibnu Arabian dulu. Maka ada Hamzah Fansuri itu kan tentang kalau di Jawanya Manunggaling Kawula Gusti lah. Hamzah Fansuri itu gagasannya apa? Menyatu juga kan? Persatuan antara Ittihad, Hulul itu kan Halaj, kemudian Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi itu salah satu julukannya adalah Ibnu Aflatun, putra Plato gitu. Makanya tadi ini gagasan Heidegger tentang the end of philosophy itu kalau kita bawa ke Indonesia, ya tadi, dia tercerabut dari realitasnya dan juga tidak 100% cocok dengan realitas lain kita di Indonesia ini. Wal fikru, pemikiran, laisa kal mata, tidak seperti benda. Yang kulu min bi'atin ila ukhra, yang berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Bal huwal mu'abbiru nadhariyu, melainkan pemikiran adalah ungkapan teoritis an waqi'in khos, tentang realitas yang khusus. Pemikiran itu bukan benda. Kalau Apple benda bisa dipindah dari Amerika ke Indonesia, ya kan? Tapi gagasan contohnya yang dari Amerika apa? Libertarianisme. Libertarianisme itu gagasannya Nozick ya. Lebih liberal daripada liberal. Jadi liberal itu sebenarnya masih lumayan deh. Yang lebih kanan lagi adalah libertarian. Libertarian itu salah satunya gagasannya Nozick. Gagasan libertarian itu apa? Salah satu keadilan ala libertarian itu adalah pajak itu nggak seharusnya ada. Kalaupun kita bayar pajak itu cukup agar kita dilindungi oleh negara. Kalau kita bayar pajak dan pajak itu kemudian diambil dari orang kaya untuk membantu orang yang tidak punya, itu menurut Nozick tidak adil. Jadi bantuan sosial, ada bansos bagi orang libertarian itu nggak adil. Kenapa? Karena itu berarti ngerjain orang kaya. Ngapain gue harus ngasih? Jadi konsepnya itu konsep orang pelit lah. Coba libertarian yang ada di Amerika kita bawa ke Indonesia nggak cocok. Itu sebagai contoh ya. Pemikiran itu bukan seperti benda. Kalau benda bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau pemikiran dia punya konteks ya, punya realitasnya sendiri, ada konteksnya. Ya. Yang mana konteks yang satu belum tentu sama dengan konteks yang lain. Nah, oke. Karena tadi ya, pemikiran adalah al-mu'abbir an-nadhari an waqi'in khos. Dia mengungkapkan pemikiran, dia adalah ungkapan teoritis atas realitas yang khusus. Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk malam ini paling enggak. Yang ketiga dari sebab kegagalan para pembela kebaruan adalah mu'adatut turathil qaumi lil jamahir. Memusuhi tradisi massa. Ya. Wastibdaluhu biturasin akhor mangkulin, dan menggantikannya dengan tradisi lain yang dinukil la tajidu fihil jamahiru dzatuha, yang mana
masyarakat tidak menemukan jati dirinya di tradisi yang baru ini. Kenapa mereka gagal? Itu karena tradisi yang ada dimusuhi. Ya. Kalau di Arab itu contoh para pembela kebaruan yang modelnya kayak gini adalah Shibli Shumail. Itu cenderung tidak suka dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kalau di Indonesia mungkin siapa ya yang kita sebut ya STA itu kan ya, STA kan kecenderungannya dia westernis ya. Di Arab juga tadi selain Shibli Shumail adalah Toha Hussein. Toha Hussein juga sama. Toha Hussein itu westernis sekali, cenderung westernis. Nah itu kemungkinan gagalnya tinggi. Kenapa? Karena hal yang dekat dengan kita itu dimusuhi, yaitu tradisi kita. Kemudian dihadirkan tradisi baru yang kita sebenarnya apaan sih ini? Gitu ya, bingung. Maka kayak di Indonesia muncul fenomena salah asuhan. Dulu kan ada novel klasik ya. Orang yang kebarat-baratan yang kemudian dia tercerabut dari akarnya. Kenapa? Karena dia membenci tradisi yang ada, kemudian dia menghadirkan tradisi yang baru yang sebenarnya belum tentu cocok dengan realitas yang ada di kehidupannya. Wa min thamma, oleh karena itu, tadillu dawairon munazilatan. Upaya orang-orang pembaru tadi itu menjadi sirkuit yang terisolir. Yashulu jarfuha amama tayarin takofin komin, yang mudah untuk dihanyutkan, disingkirkan di hadapan aliran budaya nasional. Walidzalika yashulu idhamuhum bi annahum dakhala. Demikian pula akan mudah bagi mereka untuk dituduh sebagai para penyusup. Wa yasilul idham ila hadil khiyanah wa takfir wa ihdarid dam. Yang mana tuduhan itu sampai ke tingkatan ungkapan bahwa mereka itu berkhianat, mereka itu kafir, dan mereka itu layak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Itu karena tadi ya melawan. Jadi gini ya, tradisi lama ditolak ya, tradisi baru diperjuangkan. Ini akhirnya masa bukannya malah apresiatif ya, malah justru menuduh mereka yang bukan-bukan. Ini apa sih ini ya kan? Jadi kontraproduktif ya. Mereka bisa dituduh macam-macam. Minimal sebagai penyusup. Ini penjajah nih gitu kan. Atau sampai dianggap sebagai pengkhianat, sebagai kafir, dan seterusnya ya. Di Indonesia kalau yang sampai taraf-taraf kayak gitu sih nggak ada ya. Sampai kemudian pembaru yang dianggap sebagai halal darahnya dan seterusnya. Mungkin kalaupun ini Mas Ulil mungkin ya. Mas Ulil pernah kan dengan gagasan Islam liberalnya itu kan. Ini penyusup nih. Ya, mungkin ya bagi sebagian orang ya. Kenapa beliau sempat mau dibunuh loh ya. Dikirimi bom buku, kemudian sempat diikuti orang selama berhari-hari dan mau bunuh Mas Ulil. Kenapa? Karena gagasan Islam liberalnya itu sebenarnya secara gagasan tuh oke ya. Ingin membebaskan pemikiran kita dari belenggu dan kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas kan sebenarnya sesuai dengan Islam. Tapi karena istilah liberal dan kemudian dianggap ya, kalau kita mengkajinya secara psikoanalis ya, ada
ranah bawah sadar yang tidak dipertimbangkan oleh kawan-kawan Islip itu. Apa? Liberalisme itu kan identik dengan individualisme. Individualisme itu adalah ibu bagi kapitalisme. Kapitalisme adalah ibu bagi kolonialisme, ya. Dan Indonesia itu dijajah sampai 3 abad. Jadi ngomongin liberalisme itu ada sisi bawah sadar yang diusik, ya, yaitu kondisi keterjajahan kita. Itu hal yang walaupun tidak muncul ya, tapi resistensi kita terhadap Islam liberal salah satunya ya ditopang oleh hal itu. Nah, dianggap sebagai hal yang penyusup, ya, dikafirkan, dihalalkan. Tentu kita tidak membenarkan tuduhan-tuduhan itu ya. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang berlebih semacam itu ya. Karena ya tidak mungkin niatnya buruk, itu pasti niatnya baik. Cuman mungkin karena nomenklaturnya yang tidak pas, maka kemudian muncul hal semacam itu. Oke. Fihinin, padahal ya, anna sauratas siyasiyata, sungguhnya revolusi politik, hiya tilkal lati takumu ala asasin minat thaqafatil watoniyatil sya'bi, berdiri di atas asas kebudayaan rakyat. Revolusi itu menurut Hanafi bukan, ini kan ya, ada tradisi luar, tradisi dalam, atau lebih tepatnya adalah masa, budaya masa. Bukan tradisi nih, budaya masa. Nah, revolusi itu menurut Hanafi justru asasnya adalah budaya masa. Ya. Takumu bidauriha alama yafruzu sya'bu, yang mana dengan peranan budaya masa ini berdiri hal-hal yang unik pada bangsa itu, minat thaqafah tilqaiyah, berupa kebudayaan otomatis tabi'iyah yang natural, mumathilah fi amthilatihi, yang direpresentasikan oleh peribahasanya, wa hikayatihi, dan kisah-kisahnya, wa asatirihi, dan mitos-mitosnya, wa diyanatihi, dan agama-agamanya. Jadi budaya masa ini di dalamnya ada kearifan lokal, agama, dan lain-lain. Ya, ini justru bahan bakar bagi revolusi politik. Oke. Wala yakfi ibrazul funun asy'abiyah, tidak cukup memunculkan seni-seni rakyat, min roksin wa musikin, baik berupa tarian atau musik, hatta tusbihad da'watu sya'biyatan, sehingga seruan mereka menjadi seruan yang merakyat. Walakinnaha, akan tapi revolusi itu tusbihu kadzalika bil fikri sya'bi. Revolusi dilakukan dengan pemikiran rakyat, ya. Al-mumathil fid din, yang direpresentasikan di dalam agama, wal amthal, dan peribahasa, ay fil mahzunin nafsi ingdal jamahir, tepatnya di dalam hasanah sikis masa. La farqa fi dzalika, yang tidak ada perbedaan di dalamnya, baina thaqafatil mufakkirin, antara budaya para pemikir, wa thaqafatil jamahir, dan budaya massa. Ini. Jadi budaya massa ini ada dua ya berarti. Budaya massa ini ada yang seni ya, ada yang pemikiran.
Ini tradisi luar tidak ya, ini enggak. Yang dipakai adalah ini. Ini dua-duanya dipakai. Supaya revolusi ini masif, bisa diterima oleh massa luas, tidak cukup hanya menggunakan sarana seni-seni seperti tarian dan musik-musik. Oh ini kayak PKI dulu kan pakai apa? Genjer-genjer gitu. Oke, berhasil tuh ya. Lagu Genjer-genjer kan berhasil, disukai tahun 60-an ya. Tapi itu nggak cukup. Ketoprak, jadi itu kan apa Gusti Allah wes pejah kan itu kan istilahnya kan aneh-aneh ya orang PKI itu. Nah, tapi yang diperlukan dan ini kurang digunakan oleh saat itu PKI adalah pemikirannya. Di sini apa? Agama, ya apa namanya? Kemudian peribahasa. Kenapa PKI di Indonesia gagal ya? Karena dia justru menolak pemikiran budaya massal kan, hanya menggunakan seninya saja. Artinya kalaupun ini kita belajar dari hal yang gagal ya di Indonesia. Kalau kita mau menyelenggarakan revolusi, maka gunakanlah budaya massa, tidak hanya keseniannya, tapi juga pemikirannya, yang mana pemikiran itu ada di kearifan lokal dan agama yang dipeluk oleh masyarakat. Itu saja untuk malam ini, 3 poin yang menyebabkan kegagalan para pembela kebaruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.